Bang RK belajar geologi lah. Saya kebetulan S2-nya di geologi. Iya, kamu S2-nya geologi. Kamu pernah mendengar gak Zulkarnain membangun dari Tembok. tembok dari besi? Pernah nggak? Bang RK izin dulu ya. Mau kemana? Mau kabur? Bingung? Kayak pencet, jangan bingung ya, pencet. Jangan panik gitu. Salah kapasitas ilmu saya. Ada satu lagi. Anda kalau orang Hindu nonton di bawah, Anda bisa dipenjarahin ini, Pak. Ada satu lagi Mas. Saya mau nanya lagi Mas. Anda harus minta maaf dulu. Pernyataan Anda itu salah. Ya, saya minta maaf. Mungkin pendapat saya terlalu ceroboh gitu ya. Ya. Mungkin. Gimana caranya? Aduh, abang lihat tutorial cara buka kamera, Bang. Oke, silakan Pak. Apa ingin bertanya kepada saya? Silakan. Mas, apa? Mau sopan toh, diskusi sopan toh? Iya, ya nggak apa-apa. Iya, Mau sopan. Oke, silakan. Apa yang ingin tanya? Silakan. Ini apakah tadi Alkitab itu Yesus Alfa Omega, awal dan akhir kan? Ya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17. Terus dia lebih dulu daripada Abraham. Ya, aku sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya. Lalu dia bilang I am. Ya, merujuk pada Ehye Eser Ehye, aku adalah aku. Ya, Di dalam Keluaran Musa, Keluaran pasal 3 ayat 14. Terus? Ya, pertanyaan saya, kita bicara sains ya, bicara ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan dan alam, silakan. Ya, secara sejarah bahwa Yesus tuh. Mau sejarah atau sains? Ya, sains sama sejarah lah. Oke, silakan. Sejarah itu bagian dari sains lah. Oke, silakan. Kita sepakat dulu ya. Sementara Yesus itu kan lahir 1 Masehi lah. Jadi sekitar 2025 tahun yang lalu lah ya, di tanggalan Masehi. Sementara jarak dari Yesus ke Ibrahim itu jauh ya, jauh. Okay. Kalau di Islam itu kurang lebih 6 abad ya, 6 abad. Jarak dari abad pertama ke abad ke-7 itu 7 abad, 700 tahun. Jarak dari abad ke-7 ke zamannya Ibrahim itu sekitar 1250 tahun, sekitar tahun 1250, 1000 ya 12 abad lah. Zamannya Abraham itu 1250 sebelum Masehi. Itu bukan 12 abad lagi, Pak. Ya, sekitar 16 abad, Pak. Oke, 15 ya. Ya, terus jadi ini udah itu Yesus yang mana jadinya? Yang 1 Masehi. Sementara Alkitab. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi ini bicara tentang Yesus yang disebut Kristus, Pak. Pertanyaan bagus. Ya. Kristus ini bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ini ilmu tentang kristologi. Ya. Jadi sebelum Abraham menjadi ada, dia bilang aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku, kata Yesus. Ya. Jadi di dalam sebuah Talmud, ya, Talmudnya orang Yahudi, ya, the Pirke, the Rabbi Eliezer, ya, mengatakan bahwa Mesias itu sudah ada. Yesus kan Mesias, sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya, dalam kitab Amsal pasal 30, ya, mengatakan Amsal 30 atau Amsal berapa mengatakan bahwa Allah telah memiliki aku sejak sebelum segala sesuatu ini dijadikan. Jadi bicara Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Bapak ngerti? Sebelum dunia ini ada, berarti Allah Bapa sama Yesus dalam bentuk roh gitu ya. Sang Bapa itu memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Jadi Allah yang transcendent. Yang tak terhampiri. Karena Allah itu tak terhampiri, logosnya Allah inkarnasi menjadi manusia sehingga bisa dihampiri. Kayak mirip ini ya, Hindu ya, pagan ya. Enggak, siapa bilang Hindu? Siapa bilang Hindu? Bahkan di dalam Taurat Musa Allah itu transcendent. Ya, tetapi membranya pagan itu ketika sujud ke arah batu.
Enggak, kalau itu apa, Ajaran pagan itu kalau mengatakan pohon bisa menghapus dosa. Kalau mengatakan batu karang bisa menghapus dosa. enggak, Nah, itu baru pagan, Pak. enggak, kalau Tapi kalau berbicara tentang sesuatu hal esensi dari Allah itu sendiri, yang menyatakan diri lewat firman-Nya, lewat memranya, itu bukan pagan, Pak. Tetapi kemahakuasaan dari Allah. ya betul betul Mas. Bapak sudah salah bicara, Pak. Bapak dengar baik-baik, Pak. Ya, siap. Bapak jangan bawa-bawa Hindu. Bapak bisa dipenjara ini, Pak. Enggak, soalnya Enggak, Bapak sudah saya nggak mau Bapak lebih parah lagi. Bapak bisa dipenjara ini, Pak. Iya. Karena Bapak kalau Bapak bawa orang Kristen seperti itu masih bisa maafkan. Kalau Bapak bawa orang Hindu, Bapak bilang itu pagan, Bapak bisa dipenjara ini, Pak. Enggak, ini oke. Mungkin saya salah kapasitas ilmu saya. Ada satu lagi. Anda kalau orang Hindu nonton di bawah, Anda bisa dipenjarain ini, Pak. Ada satu lagi Mas. Saya mau nanya lagi Mas. Anda harus minta maaf dulu. Pernyataan Anda itu salah. Ya, saya minta maaf, mungkin pendapat saya terlalu ceroboh gitu ya. Ya. Mungkin ada satu lagi ini Mas. Oke, kalau Allah, kalau di Kristen Bapak, kita sepakatlah Taurat, Islam itu kan menyembahnya Allah Musa dan Ibrahim. Samalah kalau sama Yahudi lah Islam. Nggak Sama. masalah. Oke, saya tunjukkan ya. Kita buka kitab orang Yahudi ya, Pak ya. Kita buka kitab orang Yahudi ya. Apakah Allahnya Islam sama dengan Allahnya Yahudi? Sabar, jangan potong. Apakah Allahnya Islam ya sama dengan Allahnya Yahudi? Ya. Sama kan. Oke. Makanya kita buka kitabnya orang Yahudi, Pak. Iya. Ya, langsung saja. Kita buka kitabnya orang Yahudi. Ya, Bapak baca apakah sama atau tidak. Nih. Ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Yehezkiel pasal 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit. Dan di atasnya menyerupai takhta itu yang kelihatan seperti apa, Pak? Rupa manusia. Nah, apakah Hasyemnya kamu, Allahnya kamu dalam rupa manusia? Enggak. Nah, apakah kamu masih mengatakan Allahnya Yahudi sama dengan kamu? Sama. Kalau di Taurat kan Pak, lihat ini, Pak. Ini kitabnya orang Yahudi, Pak. enggak, ada juga itu mungkin. Sahabat, dengar baik-baik. Ini kitabnya orang Yahudi. Ya, tapi di ayat yang lain. Ini kitabnya orang Yahudi, tidak bisa. Kalau ini kamu tidak suka, kamu buang kitab ini. Nggak bisa. Ya, enggak gini. Saya tanya kamu, Allahnya kamu seperti seperti manusia? Hah? Dianalogikan mungkin. Saya nggak analogikan. Saya lagi tanya soal ini. Apakah Allah kamu seperti rupa manusia? Ya, ada beberapa ayat sih untuk menggambarkan bahwa Pak, lihat ayat ini. Apakah Allahnya orang Yahudi dalam Allahnya orang Islam sama rupa manusia seperti Yahudi? itu kayak Jujur, saya di situ iya, kata-kata letter Luke seperti itu. saya tanya Allahnya Yahudi rupa manusia, Allahnya Islam rupa manusia enggak? Jujur. Enggak. Nah, berarti sama enggak dengan Allahnya Yahudi? Jawab. Beda sih, cuman Ya lagi, berarti beda. Jaga ada sisihnya itu nggak ada lagi, Pak, ya. Allahnya Yahudi sama Kristen lebih beda lagi. Oke, sekarang mau saya tunjukkan Allahnya Yahudi sama dengan Kristen. Lah di sosmed kan banyak yang diludahin, tanya rabi gitu. Rupa manusia itu ada nggak? Rupa manusia itu ada nggak? Siapa rupa manusia itu? Yesus kan? Yesus kan dalam rupa manusia? Gak Ya, juga kan? ya, Yahudi tidak mengakui Yesus. Kalau Islam udah jelas Nabi Isa itu. Oke, sekarang. Ya. Yahudi mana ada? Ya udah dengar. Kalau Allahnya orang ya dengar dulu. Kalau Allahnya orang Yahudi sama dengan Islam, kenapa orang Yahudi nggak naik haji di Mekah? Kan itu ajaran Nabi Musa, Mas. Ajaran Nabi Musa ya begitu. Oke, Mekah siapa yang buat? Mekah Nabi Ibrahim. Oke, Ibrahim duluan daripada Musa atau Musa duluan daripada Ibrahim? Ibrahim duluan dong. Oke, sekarang Ibrahim ada nggak dia memberikan sanad kepada pengikut-pengikutnya dan sampai kepada zamannya Musa bahwa dia pernah membangun Ka'bah di Mekah? Kalau di Islam ya,
Kalau Iya, di- oke. Sekarang, kalau apakah Ibrahim menyampaikan sanatnya sampai kepada Musa, riwayat kepada siapapun sampai kepada Musa, dan Musa mengetahui bahwa Ibrahim yang membangun Ka'bah di Mekah? kalau di Islam iya, karena Oke, kan sekarang, kalau iya, kenapa Nabi Musa nggak ikut naik haji di Mekah? itu kan nggak ada perintah. Nabi Musa kan dapat. Iya, saya tanya, Nabi Musa kalau memang naik haji, kenapa nggak naik haji di Mekah? Waktu itu kan memang disuruhnya ada Ten Commandment, Mas. Ten Commandment itu kan nggak ada suruh naik haji. Gimana sih? Wah, bukannya naik haji sudah ada sebelum Islam? Sebelum Islam tidak di Islam ada di abad keberapa? abad ke-7 lah. Abad ke-7. Sekarang, ya, berarti Ibrahim duluan, Nabi Musa duluan. Nabi Ibrahim keluar. Nabi Ibrahim duluan, ya, karena dia yang membangun Mekah, betul? Tuh. Oke, sekarang ada nggak dalam Tauratnya Nabi Musa, Musa mencatat Ibrahim pernah ke Arab? Nah kan Ibrahim kan di tinggalnya seputaran Ka'bah itu. Saya tanya. Ya, saya tanya adalah, yang saya tanyakan adalah, kalau Musa tahu bahwa Ibrahim pernah ke Arab, di mana datanya? Kok jadi gelap ya? Di mana datanya? Kalau Musa Ibrahim mengatakan Ibrahim pernah ke Arab, di mana data dalam Taurat Musa bahwa Ibrahim pernah ke Arab? Coba tunjukkan Taurat Musa yang menyatakan Ibrahim ke Arab. Taurat saya nggak tahu, tapi di Al-Quran kita mempercayai bahwa Nabi Ibrahim itu memang tinggal di sekitaran Mekah. Nah, Ibrahim yang mana ini, Pak? Ibrahim yang mana nih? Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, Ibrahim yang mana? Saya nggak tahu, soalnya Abrahamnya kami tidak pernah ke Arab. Ya, nggak apa-apa kan, sejarah berbeda nggak apa-apa. Tadi kan Anda pingin bicara sejarah dengan saya. Nah, kan kalau beda sejarah terus gimana? Masa saya ribut kan? Ya, sekarang Anda tahu tempatnya Abraham itu di mana? Saya tanya, tempatnya Abraham itu mana? Di Paran kan? Pegunungan Paran, di Kanaan. Jarak dari Kanaan ke Arab itu berapa lama, saya tanya kamu? Ya mungkin ratusan kilometer lah. Ratusan kilometer, karangnya luar biasa. 1.500, saya nggak kurang. Cara karangnya ini luar biasa. Kalau disuruh buat cerpen karang mengarang, wow, dahsyat sekali karang mengarangnya ini. Ya, gini aja. Oke, saya nggak Pak, tahu. kalau mau ngarang bebas itu, Pak, baca dulu. Kamu bilang sejarah. Sejarah mana bilang ratusan kilometer? 1.500 kalau salah. Ya, 1.500. Sekarang, jarak pada saat itu begitu jauh nggak 1.500? Oh, jauh dong, jauh. Nah, sekarang, kendaraan yang dipakai dengan geografis yang begitu sulit, kendaraannya apa? Unta paling. Unta. Apakah unta bisa bertahan dengan situasi seperti itu? Bisa lah unta. Unta kan 3 bulan nggak makan, nggak minum. Bisa. 1.500 jalan kaki itu butuh waktu berapa lama? Kalau sehari Ya, ngarang. Matematikanya mulai ngarang nih. sehari 20 kilo lah, 10 kilo lah. Terus setelah dia membangun Ka'bah kan dia pergi lagi ke gua, dia balik. Ya, Abraham itu mati di tempat yang namanya Gua Makapela. Jarak dari Mekah ke Gua Makapela berapa lama? Saya nggak tahu banget. Ya. Gak tahu, berarti kamu karang bebas. Nah, kalau nggak tahu kok karang bebas. Iya, tadi kan kau ingin bahas sejarah dengan saya. Nggak, gini aja, Bang. Kamu karang bebas, kamu bicara sejarah dengan saya. Ayo silakan tunjukkan sejarah siapa. Coba, nih, saya di depan saya teman ya. Kamu diam baik ya. Kamu diam baik. Ini, saya punya data nih. Ya, ini data sejarawan ya tentang kisah Abraham ya. Ya, silakan paparkan data kepada saya sebagai pembanding bahwa Abraham pernah ke Mekah. Ya. Kalau saya ya cerita kelahiran Jangan potong dulu, kamu nggak ada datanya, diam. di Al-Quran ada, Bang RK. Enggak, saya nggak bahas data. Saya nggak bahas Quran. Nih, kamu lihat ini. Masa kuno Yahudi. Kamu tahu ini siapa Flavius apa? Flavius Josephus, seorang sejarawan tua. Ya, sejarawan Yahudi. Ya. Nah, ini data ini, Pak. Konstitusi dunia dalam keadaan unsur-unsur. Nah, dari mengenai air bah, sejarah tentang air bah, ya, sampai Abraham nih, ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham pergi ke Mesir. Semua data ini, Pak, ya,
bisa saya tunjukkan, Pak. Nih, kalau saya ketik nih, Abraham ke Mesir tahun berapa? Saya ketik nih. Nih, atau Nuh, saya ketik di Abraham, leluhur kita. Keluar nih datanya. Ini jurnal lengkap. Ya. Bapak leluhur kira keluar dari Uru Qasim tinggal. Ini bisa lengkap nih ke bawah ini, Pak. Ya, ini data sejarah, Pak. Bukan data yang fiktif, Pak. Saya bisa tunjukkan satu persatu jurnal itu, Pak. Makanya saya tanya kepada Anda. Sejarah mana yang mengatakan Abraham ke Mekah? Ada di Al-Quran. Al-Quran sejarah? Al-Quran memuat sejarah, banyak kisah-kisahnya. Iya dong, kisah-kisah Nabi kan sejarah. Kisah Nabi Adam, Musa. Saya tanya Al-Quran sejarah nggak? Al-Quran ini firman Allah atau sejarah? Firman Allah. Tapi ada muat. Saya tanya Al-Quran ini firman Allah atau sejarah? Allah, termasuk di dalamnya ada sejarah. Oke, tunjukkan sejarah dari Nabi Muhammad, sejarah dari Isa yang tidak disalibkan. Fakta sejarah Isa tidak disalibkan siapa? Sejarawan siapa yang menyatakan? Kalau kita percaya di Al-Quran kan ada ayat Al-Quran, kafirlah orang-orang yang Bang, jangan ngarang lah, Bang. Saya tanya sejarawan, Pak. Bukan ayat suci, bukan. Saya menghormati ayat suci, tetapi yang saya tanya sejarawan. Masakah ayat suci disamakan dengan ucapan sejarawan? Ya, sejarawan. Pak, dengar baik-baik, Pak. Ucapan sejarawan berbeda dengan ucapan Allah. Ayat suci itu berbeda. Jangan kau samakan. Dengar, laisa kamitslihi syai'un mukalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Ucapan sejarawan jangan kau samakan dengan ucapan Allah. Itu berbeda. Kalau cerita sejarah para nabi, umat Islam itu harus merefer ke Al-Quran. Itu aja, Mas. Rival. Sekarang Al-Quran sesuai dengan sejarah nggak? Ya kalau saya mengimani, ya. Oke, sekarang kalau imani silakan tunjukkan sejarawan yang mengatakan Abraham ke Mekah. Dari kisah itu, Saya nggak mau bahas Al-Quran, saya minta sejarawan. Seperti yang saya tunjukkan jurnal. Saya belum baca ke situ, Bang. Nah, nggak ada, bilang nggak ada. Bukan nggak ada, belum. Memang nggak ada, saya sudah cek, Pak. Saya sudah cek sejarawan yang mengatakan Abraham ke Mekah, nggak ada, Pak. Saya bisa aja tinggal buka ayat Al-Quran, saya bikin tulisan, ada beberapa. Ya berarti karangan kamu. Tapi berdasarkan referensi. Memangnya kamu sejarawan, kamu tahu nggak perspektif dari seorang sejarawan itu melalui analisis seperti apa? Nah, sekarang kalau sejarah. Enggak, perspektif dari seorang sejarawan melalui analisis seperti apa, coba? Gini, Bang RK. Oh, macet lagi. Kalau Bang RK sejarawan, ini Bang RK sejarawan nih. Cerita masa lalu, referensinya apa? Ya, tentu ada penelitian. Betul. Nah, sekarang kau sudah melakukan penelitian dengan artefak belum sehingga kau mengatakan kau adalah sejarawan? Ya, kalau saya mau bikin sejarah kisah. Iya, kau sejarawan. Sudahkah kau meneliti arkeologis dan artefak-artefak sudah enggak? Ya, nanti ke situ bisa. Contoh. Aduh ya Tuhan, cara ngarang ini. Nanti dulu. Dia punya cara ngarang bebas ini ya Tuhan. Sabar. Dahsyat sekali kau punya cara mengarang ini. Ya, sabar. Aduh, baputar ini terlalu baputar kau nong. Nah, sekarang Pace, jangan baputar begitu Pace. Ya, diskusi itu pakai data. Contoh sejarah yang diceritakan di Al-Quran ada dalam artefak, ya. Itu kisah tenggelamnya Fir'aun waktu memburu Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa membelah lautan. Ya di dalam Taurat juga ada Pak yang kayak gitu. Betul, di Al-Quran juga ada. Tanpa Al-Quran seperti itu pun Alkitab juga ngomong kayak gitu. Betul. Nah sekarang saya tanya kamu. Kan ada sejarawan kan? Betul kan? Ada sejarawan kan? Iya, saya belum lanjut nih. Kemudian jasad Fir'aun itu utuh. Sejarahnya ada. Ada. Dicek sama sejarawan arkeolog. Ada. Dia tenggelam di laut karena tenggelam di laut. Ada. Artinya kisah di Al-Quran itu sesuai dengan fakta arkeologi. Salah satunya fakta arkeologis mantap. Iya. Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, fakta arkeologisnya mana?
Kalau itu ada di hadis, Ngarang lagi, jangan lari gadis. Tadi kau lancar membahas itu, saya tanya, ketika Muhammad membelah bulan, sejarawan dan arkeologisnya mana? Sisa-sisa sebagai bukti masih ada bahwa bulan pernah terbelah, mana? para sahabat, Sejarah, sahabat itu sejarawan. saksi. Saya sejarah. tanya sejarawan, bukan saksi. Kalau sejarawan, saya nggak paham tuh. Gak apa-apa Pak, ngarang aja, ngarang bebas aja, nggak apa-apa. Nggak. Saya yang Kalau Bapak mau ngarang bebas, saya persilakan dengan senang hati, silakan buat cerpennya. yang saya tahu aja sih. Ah. Ada juga misalnya Al-Quran yang sesuai dengan sains ya, bahwa dia awan itu berat, Ah? bukan ringan awan itu, Awan itu apa? berat, berisi air. Kalau pesawat terguncang turbulen itu kan ada awan. Bumi itu bulat nggak? Kalau ada yang pemahaman datar, ada yang bulat. Kalau di Al-Quran bulat. Oke, kalau di Al-Quran bulat, coba Al-Quran surah berapa bumi bulat? Gua kurang tahu. Nah, nggak apa-apa Pak, ngarang aja Pak, ngarang aja. Kalau Bapak mau ngarang, saya persilakan. Ada satu lagi yang saya ingat, Ya sabar, tunjukkan dulu bumi bulat di mana? yaitu pergantian siang dan malam. Iya, mana surah berapa? Kan bilang Al-Quran bumi itu bulat. Ya silakan, bumi bulat di mana? Itu saya belum paham. Tapi Gak apa-apa, ngarang aja Pak, ngarang. Surah berapa ngarang? nggak bisa. Ada satu lagi, Kenapa nggak mau ngarang aja Pak? nggak gunung-gunung berjalan. Coba bumi itu bulat dulu, bumi itu bulatnya di mana coba? Belum tahu saya ayatnya Pak. Hah? Ada nggak bumi itu bulat? Ayat surah berapa? Coba googling dulu Pak, googling. Oh, susah. Tapi ini ada satu lagi. Oke, silakan ngarang. Karangan berikutnya silakan. Ya, gunung. Gunung. Gunung berjalan. Kamu pernah lihat gunung berjalan nggak? Ya, teori tektonik gitu, memang jalan mereka. Iya, pernah nggak kamu lihat gunung berjalan? Ya enggak, berjalannya Ya udah. 5 cm per tahun. Iya, nggak pernah juga, saya nggak tahu kan. Jalan itu. Bang. Nggak ada fakta gunung jalan-jalan. Ada. Bang RK belajar geologi lah. Saya kebetulan S2-nya di geologi. Iya, kamu S2-nya geologi. Oke, sekarang ya. Kamu geologi berarti paham sejarah juga. Sains ilmu pengetahuan paham. Oke, sekarang gini Bang. Kamu pernah mendengar gak Zulkarnain membangun dari tembok dari besi? Pernah nggak? Pernah. Oke. Itu kalau di Islam itu tempat memenjarakannya Yajuj Majuj ya. Oke, coba sisa arkeologi sejarahnya bahwa Zulkarnain pernah membangun temboknya apa? Itu sampai saat ini debatable Bang RK. Mungkin sekitar di Azerbaijan sana ya, dekat Iran, daerah-daerah situ. Itu Ya mana buktinya? Mana buktinya? ya saya pernah baca sih di itu bahwa Nabi Zulkarnain itu diberikan mukjizat. Iya, mana fakta sejarahnya mana? Bisa membangkitkan, Pak, jangan ngarang Pak. Saya tanya fakta sejarahnya mana? Bang RK izin dulu ya. Mau kemana? Mau kabur? Bingung? Kayak pencet, jangan bingung ya, pencet. Jangan panik gitu. Tolong dong jangan ngarang-ngarang bebas kayak gitu.